Bener-bener ih, gila. Kok bisa kenyal banget ya? Kok lentur banget sih? Iya, kayak silikon gitu tuh. Tapi ini ada bulunya bang. Ada. Nyoy. Kayak tahu teksturnya bang. Kayak nggak asing nih. Apa itu? Kulit. Oh, kulit. Kok bisa squeezy gini sih? Iya kan? Kayak punya kamu. Maksudnya? Tangannya itu kayak kamu. Wah. Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing Wolverine dari Hono Studio. Apa itu Hono Studio, Bang? Jadi buat yang nggak tahu, Hono Studio adalah sister company dari Hot Toys. Dan ini masih baru banget dan gue berhasil mendapatkan salah satu lini mainan pertamanya dia, yaitu Wolverine. Dan kenapa gue beli dia di harga 4 jutaan? Karena gue punya faith di dalam mainan ini, guys. Gue yakin Hot Toys dengan Hono Studionya ini, mereka bakal bisa bikin gebrakan-gebrakan baru di lini-lini mainan yang ada di dunia. Karena gue lihat langsung kemarin pas di Hong Kong, ini emang kelihatan high quality produk banget. Bagus banget Wolverine-nya, dan bahkan gak cuma bagus, tapi materialnya beda sama mainan lainnya. Yang dimana mereka memakai silikon gitu buat jadi bahan dasar dari mainan ini. Jadi ini mainan tetap artikulatif, bisa digerak-gerakin kayak kita gini, kayak manusia gini. Tapi untuk nutupin artikulasinya, mereka pakai silikon di sekujur badannya dia. Yang which is sebenarnya ini udah dilakuin di beberapa Hot Toys lainnya juga. Kayak misalnya Hot Toys Thanos atau Hot Toys Thor. Mereka udah pernah pakai bahan silikon ini, tapi ini beda, guys. Karena nggak cuma bahannya doang, tapi detailnya juga ciamik banget. Percayalah, gue lihat langsung di Hong Kong, jadi harusnya sih ini nggak mengecewakan ya. Jadi udah, tanpa berlama-lama lagi, sebelum kita bahas mainannya, kita akan bahas dulu mulai dari boxnya yang kira-kira seperti ini. Dari boxnya aja udah keren banget, beda banget sama box Hot Toys yang pada umumnya. Terasa komikal banget, desainnya cukup rame, tapi tetap ninggalin kesan eksklusif dari packagingnya. Kita bisa lihat dari tampak depannya yang kayak begini penampakannya. Ada penampakan Wolverine yang garang banget kayak begini. Gue suka banget sama artworknya, to be honest. Ada juga hints dari X-Men, ada logo X dan juga logo dari Marvel X-Men di sini. Di bawahnya ada logo klasik dari Wolverine dan juga ada nomor mainannya HS01, yang artinya ini Hono Studio 01. Ini adalah mainan pertama dari Hono Studio dan gue berhasil mendapatkannya. Dan di pojok kanan bawah ada logo dari Hono Studio. Tampak sampingnya kira-kira seperti ini. Kita bisa lihat ada hints dari mata Wolverine di situ dan juga logo Marvel X-Men diikuti dengan logo Hono Studio di bawahnya. Samping satunya lagi ada hints dari logo X-Men seperti ini. Tampak atasnya kayak begini, cuma logo Marvel X-Men doang. Sama kayak tampak bawahnya, cuma beda backgroundnya doang. Dan tampak belakangnya kayak begini penampakannya. Di sini udah mulai di-spill penampakan dari Hono Studio Wolverine-nya dan keren banget, gokil. Kalian bisa lihat sendiri di sini ada snapshot dari Wolverine-nya yang kelihatan gagah namun bogel ini ya. Dan masih klasik banget karena bahkan ini sempaknya masih di luar, guys. Karena emang ini berdasarkan artikel Sideshow ya. Dia bilang emang ini inspired dari comic book versionnya dia. Makanya masih klasik banget. Dan sisanya di sini ada warning-warningnya. Yang paling penting ini tulisannya this product is suitable for age 15 and up. Jadi emang ini mainan untuk 15 tahun ke atas, guys. Buat Anda para orang tua yang suka mengkritisi konten saya yang dibilang, "Bang, konten mainan kan buat anak-anak." Hey, baca ini. Baca tulisan ini yang kalian juga nggak bakalan baca kalian beli itu. Tolonglah. Lagian kan sign up YouTube aja minimal 13 tahun ke atas gitu loh. Kok Anda masih nyalain saya, Anda? Jadi udah, sebelum saya kepancing emosi, lebih baik abis ini langsung aja kita bahas mainannya. Kita unboxing dan saksikan bersama-sama sebagus apa mainan pertama dari Hono Studio 1 ini. Karena jujur gue penasaran banget sama materialnya sih. Jadi langsung aja kita buki pelan-pelan seperti ini. Ih gila, ini sistem bukanya aja juga menarik banget. Bener-bener fresh banget experience unboxingnya. Dan kita keluarkan ini. Oh my god, langsung kelihatan Wolverine, guys. Ya, bentar ya nak ya. Saya keluarin dulu ya nak ya. Kita buka dulu mika paling atasnya. Nah, dan ini dia penampakan Wolverine-nya. Gokil, bro. Bener-bener gokil, bro. Emang klasik banget sih. Tapi beruntungnya kita, karena kita kemarin juga sempet lihat klasik Wolverine di Deadpool and Wolverine. Yang dimana kita udah nunggu 20 tahun buat itu terjadi ya. Dan akhirnya terjadi. Makanya mungkin si Hono berani bikin ini karena emang sempat muncul di film Deadpool and Wolverine. Dan first impression gua megang dia sih emang bener sih. Ini kayak mainan artisan gitu loh. Kayak mainan limited edition yang masih dibikin pakai hati banget gitu loh. Karena misalnya sendiri ini bener-bener gila banget ya, materialnya, proporsinya, semuanya gokil banget. Tapi yang paling gokil ini sih, ini rasanya bener-bener astaga, beda banget, guys. Beda banget sumpah. Gue nggak pernah nemuin bahan kayak gini di mainan Hot Toys ataupun 1:6 figur lainnya gitu loh. Bener-bener
Ih, gila. Kok bisa kenyal banget ya? Nih gua bakal suruh Ilham megang ya. Lu pasti belum pernah megang kayak gini nih. Coba deh. Gila, dan detailnya juga nggak main-main loh. Ada bulu-bulunya gitu, guys. Coba sini, Am. Ya, coba ya. Ilham akan memegangnya. Coba first impression lu gimana? Nah, ya kan? Iya. Nggak pernah kan? Megang kayak gini kan? Kayak apa ya? Silikon gitu gak sih? Anjir, baunya juga. Oh iya. Bau apaan ya? Kayak wangi sih, bukan? Iya, wangi. Tapi bahannya lu nggak pernah ini kan? Nggak pernah megang kan? Dan ini lihat nih, bisa ditekuk. Ih, gokil. Keren dah. Keren banget sih. Mantap. Dan bahkan gak cuma itu ya, nggak cuma kenyal-kenyal doang. Ini ada uratnya. Emang ini masih pakai hati banget sih, dan semoga mereka tetap ngejaga kualitasnya ya. Kalau bahan bajunya ya standar aja sih, tapi nangkep banget klasik Wolverine-nya. Kayak bantet dan berotot ala-ala Wolverine banget, guys. Dan anyway, selain kita mendapatkan si Wolverine-nya satu ini, di sini kita juga mendapatkan berbagai macam item lainnya kayak begini. Mulai dari spare tangannya yang tentunya ada claw-nya seperti ini. Tapi ini jujur aja agak ringkih, kelihatannya kayak letoy-letoy gimana gitu. Cuma emang mungkin nyesuaiin sama Wolverine di komiknya kali ya. Yang dimana emang claw-nya nggak setebel yang kita lihat di film gitu loh. Nextnya di sini kita mendapatkan spare mulutnya dia. Jadi di sini kita mendapatkan dua tambahan ekspresi, ada yang menyeringai dan juga ada yang sedikit menyeringai seperti ini. Dan buat bongkar pasang juga cukup mudah. Yang dimana ini tinggal dicopot aja kayak begini dari mulutnya. Nah, dan kalau mau dirubah tinggal dipasang aja spare-nya seperti ini. Wala! Keren banget gak sih? Jadi tambah garang kayak gini. Dan nextnya di sini kita mendapatkan special effect-nya gitu. Jadi Wolverine kalau lagi nebas gitu kan ada efek-efeknya gitu kan. Nah, di sini mereka juga bikin kayak begini, guys. Ya nanti bakal gue jelasin pas detail lebih dekat. Dan sisanya ya udah cuma stand base-nya begini aja yang simple tapi elegan banget. Gila. Bener-bener sesimpel ini aja, cuma logo Wolverine kecil tapi keren banget loh buat gue. Di sini juga ada stand-nya yang translucent seperti ini. Dan tambahannya lagi di sini kita mendapatkan backdrop-nya dia buat kita masukin di belakang stand base-nya dia. Jadi bentuknya bakal kayak gini buat backdrop-nya. Nah, dan di sini bisa kita selipin sama fotonya Wolverine yang dimana ini tertera di box-nya ini yang bisa kita gunting sendiri. Jujur agak mager sih, bos. Kenapa nggak lu sediain aja tanpa perlu digunting gitu loh? Nih lihat deh. Jadi kalau kalian perhatiin di sini ada kayak semacam guidelines-nya gitu buat kita gunting-gunting gitu loh. Jujur agak mager sih, apalagi buat orang yang kurang telaten kayak gua. Takutnya kalau digunting malah nggak rapi gitu loh. Ya semoga aja kedepannya mereka nggak kayak gini nih sistemnya. Jadi ya itu dia semua item yang berhasil kita keluarkan dari box jahanam ini, dan nggak terlalu banyak ternyata itemnya ya. Jadi abis ini langsung aja kita ke sesi selanjutnya buat lihat dia dalam detail lebih dekat. Kita breakdown plus minusnya apa aja yang kurang dari mainan pertama by Hono Studio ini. Jadi udah langsung aja kita ke sesi selanjutnya. Let's go. Mampus lu! Jadi ini dia tampak lebih detail dari Hono Studio Wolverine beserta dengan backdropnya yang gua pasang dan gunting sendiri. Jujur yang itu agak PR sih. Jadi harapan gua ke depannya harusnya backdropnya udah dibikin sama mereka sendiri lah. Karena ngerepotin banget cuy. Udah gitu belum tentu rapi kan potongan kita kan. Bahkan kalau diperhatiin ini yang punya gua hasil guntingan gua aja, jadi nggak bener-bener rapi kayak begini. Agak geradagan gitu kelihatannya. Udah kayak rambut anak SD dipotong sama gurunya, tau nggak sih? Jadi harapan gua semoga ke depannya mereka udah bikin backdrop yang tinggal pasang doang. Jadi kita nggak perlu gunting-gunting lagi di rumah. Nah, sekarang kita fokus bahas mainannya yang kayak begini penampakannya. Jujur sama gue, kelihatan bagus apa enggak menurut kalian? Karena ini pasti ada yang nggak biasa ngelihat Wolverine yang comic version. Apalagi yang versi MCU-nya udah keluar kemarin suitnya. Tapi percayalah guys, menurut gue ini adaptasi yang baik dari komiknya. Kalian bisa lihat sendiri di belakangnya itu ada penampakan komiknya ya. Tuh, kayak begitu penampakannya dan bentuk mainannya kayak begini. Gila, bagus banget gak sih? Karena buat gue ini bagus banget sih. Head sculpt-nya kayak begini penampakannya. Dia pakai topeng klasik ala Wolverine yang kupingnya panjang begitu, dan ini panjang banget sih. Bahannya sendiri plastik gitu tapi sangat bertekstur, jadi kayak leather gitu kelihatannya. Bagian warna kuning juga bertekstur seperti ini dan tetap ada detail-detail lipetannya kayak begitu. Jadi bikin makin tebel lagi ekspresi marahnya Wolverine ya. Jadi dibikin mengkerut seperti ini guys, dan mulutnya pun juga bagus banget sculptingannya. Tuh lihat jelas banget gak sih mulutnya, giginya, garis wajahnya bener-bener tegas banget dibikinnya sama Hono Studio. Dan ini seperti gue mention tadi, ini bisa dibongkar pasang. Jadi tinggal dicopot aja seperti ini dan kita bisa ganti sama spare-nya kayak begitu. Makin garang gak sih kelihatannya? Nah, untuk badannya kayak begini penampakannya, gila kelihatan muscular banget gak sih? Karena emang tipe bodinya dia ini yang tipe tebel dan juga berotot banget gitu. Jadi dibalik kostum berwarna kuning dan ketat ini yang dari kain materialnya, which is terasa durable banget karena pure dari kain ini kelihatannya ya. Dia ini di dalamnya ada badan yang sangat berotot dan materialnya keras banget cuy. Bahkan nih ya sampai belakang ini bener
bener-bener serat-serat ototnya kelihatan semua kayak gini. Coba gokil. Dan gue juga suka banget ini strip-strip hitamnya di sini, bener-bener kayak di komik banget, klasik banget. Dan lengkap dengan shoulder padnya berwarna biru yang solid banget bahannya. Tapi ini ada minus juga nih, kalau misalnya kita nggak pinter-pinter pose-posein dia guys. Karena kalau kita nggak bener adjustnya, dia bakal kelihatan aneh banget, kebuka kayak begitu. Jadi pinter-pinter aja nutupin dia sama shoulder padnya ini. Nah sebenarnya dari bagian badannya ini, justru yang pengen gua highlight adalah bagian di tangannya. Karena ini yang membedakan dia guys, yang dimana dia pakai silikon gitu dan bagus banget, gokil. Kalian bisa lihat sendiri kayak begini penampakan tangannya, lengkap dengan urat-uratnya, bulunya, serat-serat ototnya, buset lengkap banget. Dan ini bahannya bener-bener kenyal kayak begini coba. Dan gak usah worry juga kalau ditekuk, karena dia beneran bisa ngikutin tekukannya kayak begini. Nah, kayak begitu, gokil. Dan ini juga kelihatan natural banget gak sih? Beneran kulit kayak lagi nekuk gitu loh, natural banget kelihatannya. Jadi emang kayaknya ini yang di highlight dari Hono Studio pas bikin Wolverine ini. Karena emang bahannya inovatif banget, walaupun tebal kayak gini, tapi masih leluasa banget buat kita gerak-gerakin seperti itu guys. Nah untuk tangan dan cakarnya kayak begini penampakannya. Dia pakai plastik gitu buat ngelindungin sleeve-nya di sini, dan juga plastik buat bikin claws-nya kayak begini. Yang sebenarnya bikin dia agak ringkih kayak begini ya. Dan claws-nya ini bisa kita pakein special effect-nya dia yang kita dapetin dari aksesorisnya. Jadi tinggal diselipin aja seperti ini, selipin lagi, dan selipin lagi kayak begitu. Maka jadilah cakar dia dengan special effect-nya buat bikin dia tambah garang lagi pas di pose-pose ini. Nah, untuk detail pinggang ke bawah kayak begini penampakannya, dia pakai belt berwarna merah dan juga ada logo X-nya di situ. Diikuti dengan sempaknya yang keras banget guys, karena emang dari plastik ini materialnya. Tapi tetap meyakinkan banget buat bikin dia kelihatan dari kain seperti ini, karena emang bertekstur dan juga ada lipetan-lipetannya kayak begitu. Untuk pantatnya tepos ya guys ya, kayaknya kurang squat dia nih. Nah, untuk celananya dia ini bahannya sama persis kayak bajunya. Gua sih ngeliatnya dia emang nyambung sama bajunya ya. Jadi cuma ditutup sama sempak kerasnya ini sendiri sebenarnya. Diikuti dengan desain sepatunya yang kayak begini penampakannya. Udah kayak topengnya, tetap ada cucuk-cucuknya seperti ini. Materialnya pun juga keras dari plastik dengan finishing biru mengkilap seperti ini. Dan untuk detail telapak kakinya kayak begini penampakannya. Cuma ada copyright dari Hot Toys dan juga Hono Studio dan juga copyright dari Marvel. Jadi itu dia tadi detail dari Wolverine yang sebenarnya simple tapi on point semua menurut gua. Gua bisa bilang ini adaptasi yang baik dari komiknya, tapi apakah artikulasinya sebagus itu juga? Kita langsung aja buktikan sama-sama. Mulai dari kepalanya yang bisa muter-muter full kayak begini, bisa tengleng-tengleng sedikit, dan juga ngangguk-ngangguk kayak gitu. Bahunya bisa di-adjust dulu, shoulder padnya kayak begini, cuma bakal copot semua, tapi jadi keren loh. Jadi kelihatan bahunya guys, tapi emang lazimnya ini nggak copot ya. Tapi lanjut aja lah, karena gue bisa demonstrasiin kalau dia itu bisa diangkat sejauh ini sebenarnya tanpa shoulder pad ya. Kalau mau ditutup ya tinggal dipasang aja kayak begitulah. Sikunya ini yang paling satisfying karena emang dia kenyal kayak begini. Tapi dia bisa ditekuk sejauh ini guys, gokil banget gak sih, lihat tuh. Bener-bener rapet banget tapi tetap natural banget gitu loh lipatannya. Lanjut ke ball joint di pergelangan tangannya. Dan sekarang kita tes apakah Wolverine ini juga bisa bernyanyi kagak bisa, ini dikit banget ya. Atau bergoyang ya lumayan lah, seenggaknya bisa gerak seperti itu. Diafragmanya bisa diputer-puter kayak begitu guys. Pun juga dengan pinggangnya kayak begini. Kakinya bisa nendang ke depan sejauh ini aja, dan ke belakang sejauh itu aja. Ada sedikit swivel di pahanya seperti ini. Dengkulnya bisa ditekuk sejauh ini dan juga dilurusin lagi. Ball joint di ankle-nya sehingga dia bisa pivot kayak begini, dan juga ke depan belakang seperti itu. Ditambah dengan jari kakinya bisa ditekuk kayak begini. Dan terakhir Wolverine ini bisa ngangkang sejauh ini. Jadi dengan segala artikulasi dan juga detailnya, Wolverine ini bisa pose-pose kayak gini, kayak gini, ataupun kayak gini. Secara keseluruhan ini adalah figur Wolverine adaptasi dari komik yang decent banget sih. Gue suka banget loh betapa klasik dan vibrantnya looks dari mutan bantet satu ini. Highlight dari dia yang mencuri perhatian gue tentu aja bagian tangannya, yang bahannya bener-bener kayak kulit dan daging asli, kenyal-kenyal tapi tetap possible kayak gini coba. Jadi kalau ditanya berapa skornya, buat gue ini 8/10 sih. Bisa lebih tinggi kalau aksesorisnya lebih banyak. Tapi kalau menurut kalian gimana nih guys? Berapa ratingnya dari 1 sampai 10 buat Wolverine satu ini? Silahkan komen di bawah. Nah, dengan tinggi kurang lebih 30 cm, ini dia perbandingan Wolverine kalau misalnya disandingin sama Hot Toys Deadpool, Hot Toys Ladypool, Hot Toys Liverpool, kagak punya, Hot Toys Captain America, Hot Toys almarhum Iron Man, figur Ronaldo yang minta di-subscribe, dan tentunya terakhir Woody Buntung. Dan sekarang buat yang nanya harganya berapa? Ini kemarin gue beli jujur mahal banget sih guys. Gue beli di angka 4,3 juta coba. Padahal kalau kalian cek sekarang di Sideshow, ini sebenarnya harga aslinya cuma 2,6 juta rupiah.
Mahal banget kan? Makanya gue nggak rekomendasiin buat kalian beli ini di saat-saat sekarang, karena emang harganya lagi digoreng banget sama seller-seller ya. Jadi sangat tidak disarankan untuk beli di saat-saat Deadpool dan Wolverine seperti ini, di saat-saat masih ada hype-nya ya, walaupun cuma basian doang. Tunggu aja sampai ini harganya turun jadi 2,6 jutaan. Karena emang Hono Studio ini sebenarnya diciptakan buat orang-orang yang pengen beli Hot Toys dengan harga yang lebih murah. Tapi emang seller-seller kampret bikin ini jadi tambah mahal lagi. Tapi itu mungkin juga karena supply dan demand-nya juga. Mungkin karena emang banyak banget orang yang naksir sama Wolverine ini, makanya harganya digoreng abis-abisan. Jadi gua nggak akan rekomendasiin kalian buat beli ini untuk sekarang. Jadi tunggu aja sampai ini harganya turun. Jadi udah, paling sekian dulu video dari gua kali ini. Kalau misalkan suka, jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe. Nama gue Medi Renaldi. Semoga kalian betah di channel gue, dan ingat, mainan adalah teman yang asen. Buset, masih dikit dia. Udah hampir sebulan loh. Gue bakal nunjukin ke anak kantor buat ngasih lihat first reaction mereka pas megang bahan ini. Karena menurut gue ini aneh banget bahannya. Nah pas banget nih. Pegang ini. Anjir. Aneh ya? Kok lentur banget sih? Iya, kayak silikon gitu tuh. Tapi ini ada bulunya, Bang. Ada. Emang bulunya beneran bulu? Enggak, gambar kan? Keren banget kan? Keren banget kan tuh? Tuh. Ya, kita lihat yang lain. Coba, Via pegang ini. Diremas-remas. Rosa, Mas. Nyoy. Nyoy. Apa? Pegang. Wah. Apa tuh? Ih, kok bisa squeezy gini sih? Iya kan? Kayak punya kamu. Maksudnya? Tangannya itu kayak kamu. Wah. Apa ini? Oh iya. Apa ini? Kayak nggak asing nih. Apa itu? Kulit. Oh, kulit. Mat. Pegang, Mat. Apaan tuh, Mat? Kayak tahu teksturnya bang. Kayak apa ya? Ini bisa ditekuk, Mat. Tuh. Ih. Coba berarti ya. Makanya Panjang enggak? Keras juga. Gitu. Dan sisanya ya udah, nggak ada yang menarik, palingan cuma tulisan kan juga bakal capek gue ngomong kayak gitu. Baca tulisan kan juga bakal kayak mainan limited edition yang masih skibidi. Lagian motor lewat kan bisa ntar gitu loh.